Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu pelayanan kefarmasian. Sebelumnya perkenalkan, Saya Deborah Marinia Felika Sinaga. Saya Askana Azali Ahmad. saya Musrafatul Dalila. Saya Salsabila Hendika Putri. Saya Rahma Fadila Sampias. Menurut Permenkes nomor 35 tahun 2014, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur sedemikian rupa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Jenis kefarmasian di apotek dapat dikelompokkan menjadi pelayanan resep dan pelayanan non-resep. Menurut Permenkes nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Komponen resep dan salinan resep. 1. Komponen resep dan salinan resep. 1. Nama dokter. 2. Nomor izin praktik dokter. 3. Alamat dan nomor telepon praktik dokter. 4. Kota tempat resep ditulis. 5. Tanggal waktu resep ditulis. 6. Nomor resep. 7. Tanda resep. 8. Nama obat. 9. Jumlah obat. 10. Permintaan pembuatan obat. 11. Signa. 12. Nama pasien. 13. Umur pasien. 14. Alamat pasien. 15. Paraf dokter yang bersangkutan. Pelayanan resep sepenuhnya merupakan tanggung jawab apoteker pengelolaan apotek atau yang disebut APA. Pelayanan resep didahului dengan proses screening resep yang meliputi pemeriksaan kelengkapan resep, absahan, dan tinjauan kerasionalan obat. Tinjauan kerasionalan obat meliputi pemeriksaan dosis, frekuensi pemberian, ada media perangkap, interaksi obat, dan karakter penderita atau kondisi penyakit yang menyebabkan pasien menjadi kontraindikasi dengan obat yang diberikan. Komponen salinan resep. Salinan resep diberikan kepada pasien jika jumlah obat dalam resep belum diambil seluruhnya atau ada tanda ITAR dari dokter yang berarti resep itu dapat diulang kembali sehingga pasien dapat menebus kembali. Jumlah tulisan detur dituliskan sesuai jumlah beberapa kali obat itu telah diberi atau ditebus. Untuk obat golongan narkotika, salinan resep hanya boleh ditebus dan diambil kembali kepada apotek yang membuat salinan resepnya. Pada salinan resep tertulis 1. Nama apotek yang membuat salinan resep, 2. Alamat dan nomor telepon apotek, 3. Nama apotek penanggung jawab, 4. Nomor surat izin pengelolaan apotek, 5. Tulisan salinan resep, 6. Kota dan tanggal salinan resep, 7. Status penebusan resep dalam kurung detur dan ITAR, 8. Nama pasien, 9. Umur pasien, 10. Nomor resep asli, 11. Tanggal obat diserahkan pada resep asli, 12. Tanda PCC atau Pro Copy Confirm, dan 13. ada salinan obat. Kemasan obat dilihat dari fungsinya terbagi dua, yaitu pertama, kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan obat yang dikemas. Contohnya kertas perkamen, cangkang kapsul, dan botol sirup. Kedua, kemasan sekunder adalah kemasan yang membungkus kemasan primer. Contohnya klip plastik untuk mewadahi kapsul dan puyer, dus untuk botol sirup, emulsi, suspensi, dan tub. Kemasan untuk obat racikan. Jenis kemasan untuk obat racikan dapat bervariasi, tergantung pada bentuk dan sifat obat tersebut, seperti serbuk terbagi, sirup, obat tetes, bedak tabur, salep, atau krim. Kemasan untuk obat jadi. Jenis kemasan obat jadi dapat bervariasi, tergantung pada bentuk sediaan obat, seperti plastik klip, botol, dan dus aslinya. Etiket terbagi menjadi dua macam. Pertama, etiket berwarna putih, digunakan untuk obat dalam yang dipakai per oral atau melalui mulut, masuk ke dalam saluran gastrointestinal. Bentuk sediaannya antara lain berupa tablet, kapsul, pil, sirup, emulsi, dan suspensi. Kedua, etiket berwarna biru, digunakan untuk obat luar yang dipakai secara dermal atau melalui kulit, bukan melalui mulut dan ditelan. Bentuk sediaannya antara lain berupa salep, krim, pasta
bedak, dan obat tetes mata. Label, jenis label yang lazim dicantumkan pada kemasan obat adalah label tidak boleh diulang tanpa resep dokter dan kocok dahulu. Label yang perlu ditempel pada kemasan obat racikan maupun obat jadi yaitu obat ini tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Label kocok dahulu. Label ini digunakan untuk obat dengan bentuk sediaan sirup, emulsi, suspensi, dan lotion. Penempatannya ditempel di bawah etiket di atas label MI. Label peringatan nomor 1, P nomor 2, P nomor 3, P nomor 4, P nomor 5, dan P nomor 6. Label ini digunakan sesuai bentuk sediaan tertentu. Penjualan resep ditinjau dari sistem pembayarannya, resep dapat dibayar tunai maupun non-tunai atau kredit. Pelayanan resep dengan pembayaran tunai. Penjualan resep dengan pembayaran tunai dilakukan terhadap pasien yang langsung datang ke apotek untuk menebus obat yang dibutuhkan dan dibayar secara tunai saat itu juga. Informasi pelayanan obat yang diberikan meliputi 1. Nama obat dan indikasi atau khasiat obat, 2. Cara penggunaan dan aturan pakai khusus jika ada, 3. Efek samping, interaksi obat, peringatan, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi efek yang tidak diharapkan. 4. Tanda-tanda kesembuhan, 5. Cara menyimpan obat di rumah, 6. Cara mengetahui atau tanda jika obat sudah rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Resep kredit adalah resep yang ditulis oleh dokter yang bertugas pada suatu instansi atau perusahaan untuk pasien dari instansi yang telah mengadakan kerjasama dengan apotik yang sering disebut dengan IKS. Sebagai contoh, apotik bekerjasama dengan beberapa instansi seperti BPJS, PT Jam Sostek, dan PLN. Perbedaan utama antara pelayanan resep tunai dengan kredit adalah pada pelayanan resep kredit. Setelah resep diperiksa, keabsahan dan kelengkapan resep serta dilakukan perhitungan jumlah obat yang diminta dalam resep. Selanjutnya tidak dilakukan penetapan harga, tetapi pasien langsung diberi nomor urut antrian dan obat disiapkan. Pembayaran tidak dilakukan oleh pasien, tetapi dibayarkan oleh instansi yang bekerja sama dengan apotik pada jangka waktu yang telah ditetapkan secara tertulis dalam IKS. Pada IKS ditentukan pula produk atau jenis obat, jumlah obat yang diberikan, dan nilai nominal harga obat yang dibayarkan oleh instansi. Pengelolaan resep. Resep yang telah ditebus oleh pasien harus dikelola dengan baik oleh apotik, yaitu pertama, disimpan per bulan sesuai urutan tanggal resep diterima. Yang kedua, untuk resep obat narkotika, psikotropika, dan prekursor, resep diberi tanda garis merah untuk narkotika dan warna lain untuk psikotropik dan prekursor. Kemudian masing-masing disimpan dan dibundel secara terpisah per bulan, sesuai urutan tanggal resep diterima. Yang ketiga, dijaga kerahasiaannya. Keempat, dimusnahkan setelah penyimpanan 5 tahun dengan cara ditimbang dan dicatat beratnya, dimusnahkan dan dilaporkan pemusnahannya ke Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM setempat. SPO pemusnahan resep. Pemusnahan resep dilakukan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan resep yang akan dimusnahkan setelah disimpan 5 tahun dan ditimbang. Kedua, membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan setempat bahwa akan dilakukan pemusnahan resep seberat yang telah ditimbang. Yang ketiga, melakukan pemusnahan resep dengan cara membakarnya. Yang keempat, membuat berita acara pemusnahannya. Kelima, melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan setempat.